Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi pada hari Selasa pagi ini tanggal 18 November 2025. Oh haleluya, kita bangga dan kita berterima kasih untuk kesetiaan, kebaikan, anugerah Tuhan yang berlimpah. Sungguh hidup kita merasa aman di dalam Yesus. Semuanya terjamin sempurna sesuai dengan firman Tuhan di dalam 2 Samuel 23:5. Bukankah itu keluargaku di hadapan Allah? Terjamin segala-galanya, teratur segala-galanya. Kita tadi malam bisa tidur dengan nyenyak, dengan tubuh yang sehat. Itu semua karena Tuhan. Itu saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan kunaikan syukur padamu Tuhan. Karena pagi ini kita mau baca firman Tuhan, Mazmur pasal 4. Hanya rahmat anugerah Tuhan kita sudah membaca kitab Mazmur pasal 1, pasal 2, pasal 3 selesai. Sekarang baca pasal 4 terus berurutan sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Kunaikan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh haleluya. Kunaikan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh haleluya. Segala puji syukur bagimu, haleluya. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama Tuhan Yesus, haleluya. Dalam kitab Mazmur pasal 118 ayat yang pertama, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin. Ya Tuhan Yesus, sucikanlah mulutku, pikiran dan hatiku untuk firman-Mu. Pada pagi hari aku hauskan firman-Mu. Ampunilah semua dosa salahku. Haleluya. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Terpujilah, amin, nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin. Segala puji dan hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, yang tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih-Nya. Amin. Terbukti nyata, saya sejak jadi hamba Tuhan tidak pernah sakit, termasuk Bapak Ibu semua. Dengan yakin kita nyatakan, kita deklarasikan tidak pernah sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Selalu sehat di dalam pemeliharaan Tuhan. Ini terbukti nyata kebaikan, kesetiaan Tuhan yang dahsyat. Sehingga kita katakan bersyukur kepada Tuhan Yesus.
Sebab Tuhan Yesus amat baik, sempurna kasih setianya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita selalu berurutan pagi ini sebelum kita beraktivitas. Kita cinta firman Tuhan. Selalu kita baca firman Tuhan supaya kita melakukannya, Bapak Ibu ya. Lakukan firman Tuhan lengkap. Tadi malam bicara tentang pemerintah pajak lengkap. Saat ini kita bersyukur kepada Tuhan. Tadi malam Bapak Ibu pasti sudah tidurnya. Saya biarpun tidurnya sedikit tapi efektif. Bisa tidur, bisa mimpi sehat. Ya, karena pagi hari selalu saya kasih firman Tuhan renungan kirim Bapak Ibu cukup lama sudah. Ya, saat ini saya kirimnya satu-satu baik. Kalau guru bisa di grup ya, tapi sekarang udah nggak bisa karena dibatasi oleh WhatsApp dari pusat ya. Dibatasin Saudara. Jadi lama Saudara, saya satu-satu. Saya dengan setiap Bapak Ibu satu-satu saya kasih satu-satu ya. Jadi tolong Bapak Ibu minta maaf kalau ada yang keluputan, Bapak Ibu bisa minta kepada saya. Ya tujuan saya supaya kita selalu bergaul karib dengan Tuhan. Karena saya kirim satu-satu jadi lama, so. Jadi bisa juga kelewatan, bisa lupa kan nama satu-satu itu kan banyak banget sudah. Ya bisa lupa ya untuk minta maaf. Jadi kalau Bapak Ibu merasa belum terkirim bisa WA ke saya. Pak Pendeta minta tolong dikirim ya. Pak Yakob minta tolong dikirim ya. Jadi saya akan kirim. Sebab kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau sungguh-sungguh. Saya mau setia sama Tuhan. Saya ingin menjadi hamba Tuhan yang setia. Menjadi hamba Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Mazmur pasal 4 ayat 1 sampai 9 demikian firman Tuhan. Doa pada waktu malam hari untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi Mazmur Daud. Jadi Tuhan berikan kasih karunia Daud bisa main kecapi. Ya pada waktu menghadapi Raja Saul yang kerasukan iblis, begitu dengan kecapi main musik, jauh tuh iblisnya. Karena iblis tuh tidak suka nyanyi, so. Iblis tidak suka kita sukacita. Ya tetapi kalau Yesus mengizinkan kita selalu memuji akan Tuhan. Kalau iblis maunya dimaki-maki, memaki-maki. Ya ribut itu ciri-ciri iblis. Kalau kita ribut, tidak pernah bersyukur itu ciri iblis. Tapi ciri-ciri orang Kristen selalu anak Tuhan bersukacita. Ciptakan kedamaian, bukan ciptakan keributan. Bukan memprovokasi, tapi beritakan damai sejahtera. Ya lihat ini pemimpin biduan Daud selalu main kecapi, saya main gitar. Memujiakan Tuhan. Jadi awet muda baik. Muka selalu sukacita. Saya kemarin ketemu sama orang, saya bilang, saya pendeta. Oh pantesan Bapak mukanya berseri, dia bilang. Bersinar. Oh terima kasih Matu. Usia saya 70. Tapi rasanya saya nggak seperti 70. Umur antar 50 sampai 60. Itu semua karena Tuhan Yesus. Karena saya minta supaya saya sehat. Dengan hidup sehat, saya selalu melayani pekerjaan Tuhan. Ayat yang kedua, apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanlah aku dan dengarlah doaku. Amin. Kita punya hubungan sehat dengan Tuhan. Kalau doa sama Tuhan harus yang baik, hormat, saudara. Rendah hati di hadapan Tuhan. Seperti doa Raja Daud. Kasihanlah aku, dengarkan doaku. Harus rendah hati, jangan sombong. Ngomong sama Tuhan rendah hati. Saya kalau berdoa, saya kepada Tuhan selalu saya juga tunduk, taruh kepala di lantai, saudara. Hormat kepada Tuhan Yesus. Cinta kepada Tuhan Yesus. Kan Tuhan yang punya hidup kita. Kita bisa bernapas, bisa sehat, kumpul dengan keluarga. Itu anugerah Tuhan. Sungguh anugerah Tuhan. Maka bersyukur sama Tuhan. Ayat ketiga, hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Mari kita jangan mencintai yang sia-sia. Jangan selalu mencari kebohongan. Tapi carilah kerajaan Allah serta kebenarannya. Carilah firman Tuhan. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihnya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Amin. Mari kita membangun hidup kita dicinta sama Tuhan. Apabila kita mau cinta dan taat. Ya, kalau kita cinta taat kepada firman Tuhan, pasti kita menjadi harta kesayangan Tuhan. Baca Keluaran 19 ayat 5 saudara ya. Bahwa kita akan menjadikan diri kita harta kesayangan Tuhan apabila kita mau selalu dengan firman Tuhan. Apabila kita mau taat, apabila kita mau setia, jangan melakukan yang enggak saudara. Apa yang Tuhan perintahkan, kita kerjakan. Apa yang Tuhan firmankan, kita simpan di dalam hati kita. Supaya hidup kita layak berkenan kepada Tuhan, menjadi harta kesayangan Tuhan. Keluaran 19 ayat 5, demikian firman Tuhan. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Oh dahsyat, Tuhan yang punya seluruh bumi, yang punya hidup kita.
Yang punya emas perak, Hagai 29, emas perak milik aku, kata Tuhan. 1 Korintus 10:26, bumi dengan segala isinya milik Tuhan. Berarti kalau saudara bisnis usaha, pagi sebelum Bapak Ibu usaha, berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan buka jalan. Karena kata firman Tuhan 1 Korintus 10:26, bumi dengan segala isinya milik Tuhan. Jadi kalau saudara bisnis kan bisnis usaha hasil bumi segala macam itu milik Tuhan. Jangan saudara mengabaikan Tuhan seenaknya sama Tuhan, berani-berani sama Tuhan. Enggak diberkati hidup kita, saudara. Sungguh enggak diberkati. Saya mau baca nih. 1 Korintus 10:26. 1 Korintus 10:26. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Wow, dahsyat. Kalau kita cinta Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan, taat kepada Tuhan, pasti Tuhan buka jalan. Kalau saudara seringkali menghadapi jalan buntu, punya masalah, punya problem, lebih bagus kita berdoa, berseru kepada Tuhan, minta tolong, dan rendah hati, dan kita koreksi diri. Jangan-jangan mungkin ada salah di hadapan Tuhan. Penting kita, seringkali kita harus evaluasi diri dulu Bapak Ibu. Jangan merasa dirinya kita paling benar. Jangan seperti Ayub itu. Ayub selalu ngomong dirinya paling benar. Waktu tahap yang kedua, tahap yang benar memang tahap pertama Ayub memang benar. Tapi tahap kedua Ayub merasa paling benar. Diomelin sama teman-temannya. Fase yang ketiga. Baru yang keempat Tuhan respon, menjawab kalau saya sudah terangkan tentang Ayub. Baru kelima Ayub bertobat. Bertobat dipulihkan sama Tuhan. Makanya kita harus bertobat. Kita rendah hati sama Tuhan. Ayat yang kelima, biarlah kamu marah, tapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tapi tetaplah diam. Amin. Diamlah, banyak berdoa. Evaluasi diri. Marah boleh marah, tapi jangan berbuat dosa. Kita ampun. Saya sini kalau marah masih minta ampun tidak boleh. Kita bertobat tidak boleh, ya. Kita ciptakan damai sejahtera. Jangan keluarkan kata-kata yang tidak benar. Oh ampun, saya minta ampun sama Tuhan. Saya kadang-kadang gak baik keluar kata yang tidak benar. Saya petapuk mulut saya ini. Sungguh. Saya tapuk dalam nama Yesus. Bertobat, ya. Supaya saya mengeluarkan damai sejahtera. Keluar firman Allah. Bukan keluar kata-kata maki. Tidak boleh. Tapi keluarkan hati. Kata-kata yang betul-betul mengucap syukur. Kata yang menjadi berkat, saudara, ya. Mungkin dikatakan jangan marah. Tapi, ya, kita tidak boleh berdosa. Persembahkanlah korban yang benar. Percaya kepada Tuhan. Mari punya hati yang baik. Suka memberi korban persembahan baik untuk pekerjaan Tuhan. Membantu orang yang tidak mampu. Pokoknya kita harus punya hati yang baik, saudara, ya. Berkenan sama Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biar cahaya wajahmu menyinari kami, ya Tuhan. Kita mau punya hati yang baik. Hati yang baik ada firman, oh Tuhan. Pasti perbuatan kita mencerminkan kita orang Kristen harus berbuat baik, ya. Ayat 8. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Amin. Nomor 1, kita hati sukacita. Penuh dengan damai sejahtera. Seperti dalam Filipi pasal 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi katakan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Tidak boleh ada dendam, benci, dengki. Kita buang itu, saudara. Iri hati, sifat-sifat tidak baik. Kita buang dalam nama Yesus. Ya, ayat 9 terakhir. Dengan tentram aku membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkau lah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Amin. Kalau nanti malam Bapak Ibu, setiap malam Bapak mau tidur, ya, seperti tadi malam, tidur dengan tentram karena Tuhan yang membuat tidur dengan tentram. Berdoa sama Tuhan seperti ini. Ya Tuhan, bikin aku tentram Bapa. Aku sebentar mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Ampuni segala dosaku. Ampuni kesalahanku sepanjang hari ini. Kalau Bapak mau tidur, minta mau ampun sama bukti kita rendah hati. Dan bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan. Pada waktu tidur pun kita kata firman Tuhan di dalam Mazmur 127 ayat 2. Tuhan akan memberikan berkat. Supaya besok kita bangun pagi, tubuh yang sehat, dan ada berkat Tuhan mengalir. Sentralnya Tuhan Yesus. Karena Amsal Sulaiman 10:22 dikatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Ya, bukan dari iblis kekayaan kita datang dari Tuhan, karena Dia yang punya segala-galanya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita terima kasih atas semua kebaikan-kebaikan yang kita terima dari Tuhan. Biar kita menjadi anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang bukan anak Tuhan yang bandel, tapi anak Tuhan yang taat kepada firman Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud
kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, kutinggikan, kuagungkan selamanya. Oh haleluya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Sebelum beraktivitas, berjaga dan berdoa, ucapkan syukur kepada Tuhan dan minta pimpinan Tuhan. Roh Kudus tuntun hidup kita. Kita melangkah di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi, Immanuel.